Kata-kata Nathan seperti suara malaikat kematian. Buk, buk, buk. 38 eksekutif yang dipimpin oleh Wanda semuanya berlutut di tanah. Bang bang bang. Semua orang menjedotkan kepala dengan panik. Kepala sudah berdarah, tetapi semua orang tidak peduli. Sekarang nyawa hampir hilang, siapa yang peduli tentang ini? Jasper dan Wanda paling takut. Jasper yang memprovokasi masalah ini, dan Wanda adalah dalangnya. Pada saat ini, Jasper ingat apa yang Nathan katakan, "Aku masih bos kamu." Ternyata benar. Nathan melambaikan tangannya, yang lain berdiri di belakangku. Semua orang bingung, tetapi mereka tetap berkumpul di belakang Nathan. 38 orang, termasuk Wanda, berlutut di ruang konferensi besar. Mereka masih bersujud. Banyak orang berdarah. Tuan Nathan, ampuni kami kali ini. Kami salah. Benar-benar salah. Menyesal. Benar-benar menyesal. Kenapa memprovokasi Nathan? Ini semua karena kebodohan Jasper. Tanpa anak ini, semua orang tidak mungkin membalas dendam terhadap Nathan. Semua orang telah melupakan Nathan. Semua orang memandang Jasper dengan kesal dan ingin membunuhnya. Di hadapan permohonan semua orang, Nathan tidak berekspresi. Dia berkata dengan keras, bahwa semuanya masuk. Ada belasan pria kekar berpakaian hitam membawa tong kayu tertutup, tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Melihat tong-tong tertutup ini di depan mereka, semua orang menyadari hal buruk akan terjadi. Jantung berdegup keras. Nathan tersenyum, bukankah kalian suka bermain basah-basahan dengan sampanye? Hari ini aku akan memberimu kesenangan yang cukup. Segera setelah Nathan melambaikan tangannya, orang-orang besar ini merobek tutup tong yang disegel. Bau menyengat. Bau busuk menyengat hidung. Semua orang merasa seperti jatuh ke dalam tangki septik. Baunya terlalu menyengat. Jangan-jangan isinya. Semua orang telah menebak apa yang ada di dalam tong. Air tinja. Wih. Orang-orang kekar itu mengangkat puluhan ember kotoran dan menuangkannya ke badan Wanda dan yang lainnya. Memandikan mereka dengan kotoran. Semua orang menjerit. Awalnya semua orang mengenakan pakaian yang bagus dan cerah, tetapi sekarang mereka semua tercemar. Rambut, wajah, mulut di mana-mana. Tidak ada yang akan menduga orang-orang berpangkat tinggi dengan gaji tahunan beberapa miliar ini akan berakhir seperti ini. Ini adalah hukuman terbesar. Sekarang aku mengumumkan bahwa 38 orang ini telah dikeluarkan dari Antra Group dan tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Nathan mengeluarkan vonis terakhir. Jeritan terdengar lagi. Ini sama dengan menghancurkan hidup mereka. Nathan melirik kerumunan yang mengenaskan ini dan mengumumkan, mulai saat ini, Tania akan bergabung dengan Antra Group, menjadi kepala Departemen Keuangan Jordan Group. Tania mendapat kejutan besar. Dia tidak pernah menyangka, alih-alih dipecat dia tiba-tiba seperti roket melejit langsung naik menjadi kepala Departemen Keuangan. Hanya karena semalam mencoba membelanya. Mendengar promosi Tania, Wanda dan yang lainnya tercengang. Mengapa takdir mempermainkan mereka? Nathan bangkit dan berkata dengan acuh tak acuh, minta orang bersihkan tempat ini, terutama sampah-sampah itu, aku tidak ingin melihatnya lagi. Siap. Kirin mengangguk. Nathan membawa semua orang ke ruang konferensi lain. Di dalam sudah ada para eksekutif senior Clark Group yang sedang menunggu. Hal pertama yang dilakukan Nathan adalah menggabungkan semua yang ada di Clark Group ke dalam Antra Group. Keluarga Clark telah menyiapkan segalanya. Hanya membutuhkan tanda tangan Nathan saja. Setelah semua selesai, semua orang bersiap untuk seremoni pergantian nama. Wartawan dari media besar dan surat kabar telah tiba. Sedang menunggu seremoni ini.
Di alun-alun besar depan gedung Antra Group, panggung sudah disiapkan dan peralatan telah dipasang. Nathan yang berada di belakang layar, duduk di ruang kantornya kembali, menghadap ke seluruh Anhemia. Dia bisa melihat dengan jelas situasi alun-alun di bawah. Kali ini yang maju tetap Kirin, dia juga memakai kacamata hitam. Dewa Perang, aku akan turun sekarang. Pergilah. Nathan melirik sekilas dan dapat melihat bahwa ada sosok misterius yang datang. Mereka berasal dari kamar dagang Anhemia atau dari perusahaan besar lain. Tujuannya hanya satu, untuk menyelidiki situasi, terutama identitas Killian Day. Pukul 10. Seremoni pergantian nama resmi dimulai. Dalam tatapan banyak orang, Kirin melangkah masuk. Media memotret tanpa henti. Berlembar-lembar foto dan video beredar keluar. Dalam waktu singkat, tidak tahu berapa banyak orang yang memeriksa identitas wajah ini. Namun, Kirin memakai kacamata hitam sehingga menambah kesulitan mereka. Sulit untuk mengetahui siapa Killian. Semua pencarian tidak berhasil untuk sementara waktu. Di sebelah Killian adalah kepala Antra Group dan Clark Group sebelumnya. Thomas Day dan istrinya juga datang. Mereka ingin menyaksikan momen ini. Kirin mengumumkan, baru saja Antra Group dan Clark Group menandatangani perjanjian penggabungan. Mulai saat ini, kedua grup telah bergabung menjadi satu dan secara resmi mengubah nama mereka menjadi Jordan Group. Bang bang bang, kembang api ditembakkan ke langit. Kerumunan juga antusias. Thomas dan istrinya sudah berlinang air mata. Mereka mengangkat kepala dan berkata, apakah kamu melihatnya, Nak? Perusahaan ini dinamai sesuai namamu. Reporter di bawah tidak sabar dan bertanya, Tuan Killian, apa hubungan antara Anda dan Tuan Jordan dari Antra Group sebelumnya? Apakah seperti dirumorkan hubungan antara paman dan keponakan? Ya, Tuan Thomas. Bisakah menceritakan hubungan Anda dengan Tuan Killian? Perhatian wartawan tertuju pada Killian dan Thomas. Kirin tersenyum misterius, hubungannya. Ada. Kami semua adalah anggota keluarga Day. Kalimat ini menggelitik. Juga mempunyai banyak arti. Misalnya, mereka sama-sama bernama belakang Day, tetapi tidak ada hubungan keluarga. Atau benar-benar sekeluarga? Jawaban ambigu ini adalah yang paling membingungkan. Para wartawan semua tidak berdaya. Pertanyaan berikutnya juga hampir sama, tetapi jawaban Kirin sempurna tanpa ada celah sama sekali. Pertanyaan reporter segera berakhir. Selanjutnya bagian terpenting dari seremoni pergantian nama, yaitu pergantian plakat. Mengganti Antra Group menjadi Jordan Group. Setelah plakat diganti, pergantian nama dianggap berhasil. Segera sebuah plakat baru diantar, plakat Antra Group juga sudah diturunkan. Selanjutnya Kirin akan menggantung plakat baru dan seremoni selesai. Tepat ketika Kirin mengambil plakat baru, terjadi kekacauan di lapangan. Celaka, lihat sebelah kiri. Seseorang tiba-tiba berteriak. Di sisi barat alun-alun, tiba-tiba ada sekitar 200 orang berpakaian hitam. Mereka menutup mulutnya dengan masker dan memegang tongkat bisbol di tangan mereka. Melihat penampilan mereka sangat menakutkan. Hancurkan. Jangan ada yang bersisa. Pria paling depan berteriak keras. 200 orang tiba-tiba bergegas dan menyerang dengan agresif. Media di sekitar panggung dan para tamu yang menghadiri seremoni ketakutan. Tempat ini dalam kekacauan. Tujuan mereka hanya satu, untuk mengganggu seremoni pergantian nama Antra Group. Agar Antra Group dan Killian dipermalukan. Lebih dari 200 orang bergegas maju dengan tongkat bisbol di tangan mereka. Kurang dari 50 meter dari tempat kejadian. Nathan di ruang presiden direktur menyaksikan adegan ini.
Sebuah suara datang dari perangkat pendengar di telinga, lapor Dewa Perang. 30 penembak jitu telah mengunci semua target, mohon instruksi. Tidak ada yang tahu bahwa ada tim penembak jitu yang disisipkan di 8 gedung tinggi sekitar gedung Antra Group. Senapan jauh dari awal sudah membidik orang-orang ini. Mereka telah menunggu orang-orang ini muncul. Melihat kerumunan semakin dekat, Nathan memerintahkan, tembak. Dari ujung sana terdengar suara perintah Green Dragon, semua tim penembak jitu, tembak. Ulangi perintah, tembak. Begitu perintah diberikan, 30 tim penembak jitu menembak bersama. Tembak. Alun-alun di bawah, pria paling depan kehilangan keseimbangan dan tersandung ke tanah. Piuh, piuh, piuh. Ratusan orang tertembak bersamaan dan jatuh ke tanah. Kirin dan yang lainnya di atas panggung melihat pemandangan yang mengejutkan, lebih dari 100 orang jatuh pada saat yang sama, tergeletak di tanah, tidak bereaksi. Tidak ada yang menyangka akan terjadi adegan ini. Ada apa dengan orang-orang ini? Tadi menyerang dengan beringas, mengapa tiba-tiba jatuh ke tanah? Sebenarnya bukan hanya mereka yang bingung. Orang-orang yang datang untuk menghancurkan ini juga memiliki ekspresi yang luar biasa di wajah mereka. Mereka terbaring di tanah, sekujur tubuh mati rasa, tidak merasakan apa-apa, bahkan tidak bertenaga sedikit pun. Ada apa ini? Mereka bingung. Di ruang Presiden Direktur, suara Green Dragon terdengar di telinga Nathan, lapor Dewa Perang, misi tim penembak jitu selesai. Oke, mundur. Nathan memberi perintah. 30 tim penembak jitu menghilang tanpa jejak dalam sekejap, seolah-olah mereka tidak pernah datang. Seperti hantu, tim penembak jitu menggunakan amunisi anestesi. Jangankan ditembak ke manusia, peluru anestesi ini jika ditembakkan ke gajah pun akan lumpuh dan hilang kesadaran dalam sekejap. Yang terpenting adalah peluru anestesi ini seperti es batu, ditembakkan ke badan tidak ada jejak sama sekali. Semua orang tenang kembali, Kirin tertawa, sepertinya banyak orang yang ingin mengucapkan selamat, mengapa membawa hadiah sebesar ini. Mereka yang terbaring di tanah sangat menderita. Sekujur tubuh lumpuh, tidak bisa melarikan diri. Mereka menyaksikan Kirin mengganti plakat, Antra Group secara resmi mengubah namanya menjadi Jordan Group. Perayaan selesai. Harvey Cobb telah mengutus pasukannya. Lebih dari 100 orang dibawa pergi. Saat rombongan ini tiba di kantor polisi, efek anestesi baru saja berlalu. Mereka tidak tahu mengetahui apa yang sedang terjadi. Tapi mereka melakukan kejahatan dengan mengumpulkan massa untuk membuat masalah. Ternyata dari perusahaan keamanan armada Bastian. Di tepi danau Basrais yang terkenal di Anhemia, beberapa orang tua berkumpul. Bobby Lange, Harris Weber dan yang lainnya. Marco Kiefer berkata dengan muka serius, tidak mungkin. Untuk kepastian, aku tidak meminta bantuan dari para mafia, tetapi mencari perusahaan keamanan armada Bastian, dengan reputasi dan kekuatan mereka bisa menyelesaikan masalah dan melarikan diri dengan cepat. Tidak disangka bisa terjadi kesalahan seperti ini. Michael Stark juga sangat bingung, ya. Personel keamanan armada Bastian terkenal bagus, kebanyakan dari mereka adalah pensiunan dari militer dan polisi. Beberapa kapten juga pensiunan tentara bayaran dari tentara terlarang, bagaimana mereka bisa tiba-tiba runtuh? Bobby Lange menarik napas dalam-dalam, itu pasti ulah Kilian, dia sudah menyiapkannya, tapi bagaimana bisa lebih dari 100 orang jatuh dengan misterius? Tidak bisa dimengerti, bahkan mereka sendiri juga tidak tahu apa yang terjadi. Harris Weber memegang dagunya, sepertinya kita meremehkan Kilian. Oh ya,
bagaimana hasilmu memeriksa identitas Kilian? Ketiga bos itu menggelengkan kepala bersamaan. Kami telah menggunakan semua koneksi yang dapat digunakan, tetapi kami tidak dapat menemukan siapa Kilian ini. Sepertinya informasi keberadaannya sedikit rahasia. Diego Kiefer, pewaris keluarga Kiefer berlari dan berkata, "Ayah, Paman." Wakil Panglima Jason dari zona perang baru saja mengabarkan, dia sedikit familiar dengan Kilian, tetapi dia belum dapat menemukannya. Meminta kalian tidak perlu cemas, dia akan mendapatkan informasinya cepat atau lambat. Kemudian, putra Bobby Lange, Oscar, juga membawa berita, ada berita dari Tuan Louis, Kilian ini dari barat laut, dan lainnya masih dalam penyelidikan. Penyelidikan Louis Cobb memang benar, bahwa Kirin bertugas di zona perang barat laut. Haha, Louis dan Jason memang hebat. Mari kita tunggu dan lihat apa yang dilakukan Jordan Group di masa mendatang. Kata Bobby Lange. Marco Kiefer mengangguk, untuk perusahaan keamanan Armada Bastian, aku telah memastikan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan kamar dagang Anhemia. Di Jordan Group, Nathan memberikan rencana pengembangan lanjutan perusahaan. Karena banyak eksekutif senior dipecat, ditambah Clark Group ditarik, sehingga banyak kekurangan tenaga kerja. Pertama, panggil kembali para senior yang diusir sebelumnya. Kedua, merekrut talenta baru dari seluruh negara. Kirin menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu, "Dewa Perang, bila Anda memintaku berkelahi atau berlatih aku jagonya, tetapi aku tidak pandai berbisnis." Kamar dagang Anhemia telah menguasai hampir semua teknologi inti Antra Group, teknologi ini sudah tertanam di benakku. Selanjutnya, kita akan memproduksi produk yang sama dengan kamar dagang Anhemia, dengan harga lebih rendah dari mereka. Nathan tersenyum. Kirin mengacungkan jempol. Trik ini terlalu licik. Oh bukan, seharusnya terlalu pintar. Memproduksi produk yang sama dan menjualnya dengan harga rendah pasti akan berdampak pada pasar kamar dagang Anhemia. Yang paling penting teknologi inti dari produk ini dicuri oleh mereka, begitu mereka mengambil tindakan, itu sama dengan mengakui plagiarisme. Jadi hanya bisa melihat Jordan Group menggantikan mereka selangkah demi selangkah. Posisi wakil presiden direktur ini tidak boleh kosong. Aku perlu mencari orang terkuat untuk mengambil posisi ini. Apakah Anda sudah mendapatkan kandidatnya? Kata Nathan. Kirin mengangguk, Dewa Perang urusan ini sudah lama aku kerjakan. Saat ini, kami telah memilih 2 orang terkuat, besok akan datang untuk wawancara. Nathan berkata sambil tersenyum, oke, besok aku sendiri akan melihat dan memilih 1 orang. Nathan kembali ke rumah saat sudah larut. Menceritakan semua yang terjadi hari ini. Kirana hanya bisa mengagumi, Kilian ini benar-benar luar biasa. Rupanya, Kirana sudah melihat berita itu dari siang hari. Nathan ingin mengatakan bahwa Kilian ini benar-benar tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Oh ya, apa kamu tahu? Sahabatku Jolene sudah kembali dari luar negeri. Aku agak sibuk besok, bisakah kamu membantuku menjemputnya di bandara? Kirana bertanya. Oke, aku akan menjemputnya. Nathan mengenal Jolene, dulu juga termasuk cewek tercantik setenar Kirana. Wanita ini sangat hebat. Ia memperoleh gelar master ganda dari Universitas Granite Hills dan Universitas Savannah, melanjutkan sekolah ke luar negeri, belajar di luar negeri, kemudian bekerja di perusahaan finansial asing. Kirana sangat bingung, sahabatku baik-baik saja di Wall Street, mengapa dia tiba-tiba kembali? Nathan juga sangat penasaran, cara kerja otak wanita terlalu rumit. Lalu apa yang dia katakan? Nathan bertanya. Kirana tersenyum dan berkata,
dia bilang ingin berkembang di Anhemia. Juga sudah membeli rumah di Anhemia. Dahi Kirana yang cantik sedikit mengernyit, matanya yang indah tersirat kebingungan. Aku tidak habis pikir perusahaan apa di Anhemia yang menarik sahabatku. Keesokan harinya, pagi-pagi, Nathan mengendarai mobil Kirana ke bandara. Pintu kedatangan bandara, hanya menunggu sebentar, Jolene sudah muncul. Dengan tinggi badan sekitar 170, menginjak sepatu hak tinggi Ferragamo, terlihat semakin tinggi, sepasang kaki yang jenjang tidak kalah dari kaki model. Mengenakan jaket hitam, wajah lonjong yang cantik dan memakai kacamata, dengan aura yang dingin dan mendominasi. Aura wanita ini sangat unik. Banyak orang mengira dia adalah seorang selebriti, mereka mengeluarkan ponsel untuk mengambil foto. Jolene juga mengenali Nathan. Dia langsung menghampiri Nathan dan melemparkan koper padanya. Jam 9 antar aku ke Jordan Group, aku ada urusan mendesak. Wanita ini sangat dingin, dia tidak memberikan kesempatan Nathan berbicara, langsung mengatakan permintaannya. Nathan tidak berdaya. Aku datang untuk menjemputmu, kamu tidak mengucapkan terima kasih, malah memperlakukanku sebagai pengasuh. Tapi dia masih menenteng barang bawaannya dan mengikutinya. Sisa 1 jam lagi, mengemudi lebih cepat. Setelah masuk ke dalam mobil, Jolene melirik jam tangan Patek Philippe di pergelangan tangannya yang berharga 800 juta dan berkata dengan dingin. Oke, aku pasti mengantarmu dengan tepat waktu. Nathan menyalakan mobil. Jolene melepas kacamata, memperlihatkan wajah kecilnya yang seukuran telapak tangan, dengan paras yang cantik, kulit yang halus. Wanita ini memiliki wajah yang sama cantik dengan Kirana. Setelah itu, Jolene terus menatap Nathan. Apakah kamu belum akan meninggalkan Kirana? Jolene tiba-tiba bertanya. Kenapa harus meninggalkannya? Nathan sangat bingung. Karena kamu tidak layak untuknya. Selain kamu tidak memiliki harta atau tabungan. Hanya karena kamu pernah di penjara, kamu sudah tidak layak untuk Kirana. Aku tidak mendiskriminasimu, tapi kamu memiliki catatan kriminal, akan mempengaruhi masa depan Kirana. Sekarang kariernya sedang menanjak dengan baik, setelah menerima investasi dari Jordan Group, dia ingin meninggalkan keluarga Andersen dan membangun perusahaan baru. Di masa depan dia pasti akan mendapat tempat di kalangan bisnis Anhemia. Lalu kamu, jika terus berada di sampingnya, pasti akan menjadi kelemahannya. Misalnya, setelah Kirana menjadi terkenal, semua orang akan mencari titik lemahnya dan berkata, lihatlah suami Kirana pernah dipenjara selama 6 tahun, karena kasus pelecehan. Tuhan mengetahui seberapa besar dampaknya, dan itu tidak baik untukmu maupun Kirana. Wanita ini pandai bicara dan mulutnya seperti senapan mesin. Melihat bahwa Nathan tidak berbicara, dia melanjutkan, juga, aku tidak melihat ada semangat juang dalam dirimu. Semangat dalam dirimu telah terkikis habis, kamu masih harus tunduk pada hidup. 6 tahun lalu, kamu tidak akan merendahkan diri untuk menjemputku sama sekali. Nathan melirik wanita melalui kaca dan bertanya, lalu, kamu dan Kirana bercerai. Masalah ini tunggu aku sudah stabil, aku akan menanganinya. Jolene sangat mendominasi. Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.